Itu merongrong pesawat P-51 Mustang. Tema kita memang fokus kepada peristiwa pertempuran Jalan Salak. Mungkin tidak banyak yang tahu Jalan Salak ini ada apa. Ceritanya mungkin ya kalau tahunya hanya pahlawan. Nah, fokus kita hari ini jalan-jalan adalah cerita tentang pahlawan Yang digunakan marinir Belanda dalam agresi militer pertama di Kota Malang tanggal 31 Juli 1943. Sebagai bagian dari tata kota Malang yang disebut sebagai Goplen itu ya. Goplen itu tata kota Malang 1 sampai dengan 8. Dan Jalan Ijen ini adalah bagian dari perencanaan yang kelima. Jadi Jalan Ijen ini dibuat sebagai bagian dari Goplen 5 tahun 24-25. Oh, dulu ngagung ya Mas ya. Nah, dia ini itu rata-rata lebarnya 1000 meter persegi. Nah, lebar jalan ini luar biasa. Saya membawa foto lama. Itu di pojokan jalan Dempo ini. Posisi kita sekarang. Ya, itu gereja Ijen di sana. Jalan masuknya yang ini. Ya. Ini belum, waktu itu belum dibuat. Jadi foto ini kira-kira tahun 30-an. 50-an. Di belakang sana itu belum ada rumah-rumah. Ini foto sekitar 30 sampai 35. Ya. Baru dimulai. Sama SMA Dempo itu Belum baru ada. tahun 34. Ini juga sebuah rumah yang masih utuh juga. Desainnya mirip kan dengan yang tadi, dengan yang nomor 39 mirip. Jadi desain utamanya itu desain dasarnya sama, asalkan kembali dan nah ini contoh restorasi rumah tua. Singanya lapar itu aja ya. Zaman Belanda itu, orang Belanda itu selalu membuat yang namanya brandgang. Brandgang itu gang kebakaran bahasa Indonesianya. Tujuannya apa? Adalah untuk ya jika terjadi hal-hal kebakaran itu, misalnya di belakang sana ada kebakaran, menolongnya cepat lewat sini. Evakuasi. Iya, evakuasi dan juga untuk memadamkan kebakaran itu. Coba dilihat di seberang sana, itu gandengannya. Nah, ya, itu ada pagar kecil juga itu tembus ke Jalan Lawu. Iya tembus ke Jalan Lawu. Yang ini tembus ke Jalan Rinjani. Kita tidak sadari sekarang seperti apa gunanya. Zaman sekarang nggak ada yang gunanya. Orang Belanda dulu menciptakan kepikir banget. Kita sekarang mantu-mantu loyo. Hal yang unik. Jalan-jalan bersama rombongan. Dari mana saja sih ini sebetulnya? masih jalan Ijen aja ini otaknya. Iya, masih jalan Ijen. Ada yang apa-apa kau ini? Kira-kira ini yang ikut pesertanya dari mana aja? Pesertanya macam-macam tadi kayaknya. Ada sekitar 20 orang ya. Karena ada anak-anak juga. Yang menjadi daya tarik sekarang itu sebetulnya ada anak-anak juga yang ikut jalan-jalan ini untuk mengetahui. Ada wartawan juga itu. Ada Nah, wartawan. ada wartawan juga itu. Nah, ini wartawan Surya ini. Katanya mau nikah mas. Ya, aku langsung belajar tadi ceritanya sih dari Masjid Brawijaya sekarang masuk di Jalan Ijen, lalu ini muter di Jalan Trip. Ya. Ini nanti kira-kira akan ditugas untuk mana saja bergabung dengan jalan-jalan Trip. Kita simak yang awalnya sih katanya Jalan Salak. Terus bergabung di Malam Bis. Perusahaan Ijen itu dibangunnya tahun 34-35. Jadi beda 10 tahun ini umurnya blok ini dengan blok sana. Jadi blok
yang 2425 mulai dari sini sampai ke jalan batas Jalan Kuling itu sampai ke Jalan Kawi. Sementara Indonesia ini dari rumah-rumah di daerah sana bangunnya tahun 34-35 gitu. Nah, kita sekarang ada di pojok ini. Fotonya juga kebetulan masih ada dan rumahnya ini masih ada sampai sekarang. Ya, bisa dilihat itu rumah yang kita lihat kita di depan rumah di foto ini. Masih sama. Rumah pemiliknya sudah ganti nama. Jadi kelihatan banget ya. Dalam foto ini lebar banget ini jalan ini dan luar biasa. Masih tanah waktu itu, masih jalan tanah, tapi rumah-rumahnya sudah nampak megah pada waktu itu. Nampak itu monumen, itulah yang disebut sebagai monumen trip. Sektor timur adalah dari batalion kami terus di tanggal 31 Juli 1947 pada jam 8 di trip ini dibagi menjadi 3 subsektor. Di sektor ini adalah yang berdiri ini adalah Bapak Muhammad Saini dan Bapak Margono Ongko. Ketika itu ada deru kendaraan yang begitu besar, terus kok berhenti. Nah, dia amati ini. Patung ini mengamati sebenarnya. Di sini Komandan Kopi, pada situ Saudara Margono Ongko, Komandan Batalion Susanto Darmojo dan Subiantoro, Saudara Subiantoro, itu juga stafnya trip pusat mengamati. Ketika jam 8 pesawat itu meraung-raung, pesawat P-51 Mustang. Tiba-tiba ada pasukan dari arah utara, yaitu pasukan U, karena mereka kehilangan induk pasukannya, merangsek ke sini. Ketika itu pesawat ditembak, pesawat itu ditembak ke atas. Itu sama saja menunjukkan bahwa di sini adalah markasnya trip. Sudah lama kemudian Belanda sudah masuk di daerah Telaket gitu. Di daerah Telaket oleh mobil brigade polisi atau sekarang Brimob itu mau dihancurkan karena daya ledaknya kurang. Istilahnya kalau bahasa Jawa itu busung. Belanda akhirnya bisa masuk ke Kota Malang melalui terjadi dulu kantor polisi itu di Hotel Tiara, Pak. Belanda menggunakan Amtrak, polisi bergerak ke arah Keutanan ke selatan sambil konsolidasi. Akhirnya di sektor barat ini perkiraannya Belanda datang dari arah Batu, Belanda dari Singosari ke Karanglo naik ke Batu ke sini, tetapi salah perkiraan. Belanda akhirnya datang dari Telaket, dia naik ke sini. Ini di sini tanknya dari sana, dari Jalan Semeru ke sini. Nah, mereka terdadak, mereka terkepung. Dalam istilah militer mereka masuk killing ground. Ini medan terbuka. Ini adalah tempat atuan kuda, pacan kuda. Akhirnya Pak, pada saat itu Saudara Margono Ongko sebagai Komandan Kopi karena kalah persenjataan memerintahkan Rebusai ini mundur karena kalah persenjataan. Belanda ketika mundur ke arah sebelah barat, di situ ada relnya tebu, pengangkut tebu, lori tebu. Dan itu, tetapi Belanda langsung sigap menyerang, diserang di makam itu, Pak, serang. Terus tembakan itu bertubi-tubi. Karena kalau persenjataan
pertempurannya itu hampir kira-kira dari jam 10 sampai jam 5 sore. Di sini Pak, di kantor Polres 1022 dulu, kantor Polres Kabupaten itu Pak, itu adalah dulu markas catering. Ketika tank itu merangsek ke sana, komandan Batalion 5000 untuk menghambat geraknya tank itu, dia mengambil granat Pak. Dari dalam sini dia naik ke atas, ketika mau melempar granat, tank itu mundur, akhirnya dia terpental, terlindas oleh tank. Jadi badannya hancur Pak. Karena perjuangan di situ Pak, 35 orang gugur sebagai kusuma bangsa dan 9 orang tertangkap. 9 orang tertangkap, termasuk di situ diantaranya Subiantoro, staf dari Rem Pusat. Ketika selesai, akhirnya oleh masyarakat Belanda mengadakan pembersihan oleh masyarakat, mereka dikubur dalam satu lubang. 35 orang tersebut, karena penghargaan 35 orang trip yang meninggal tadi di kawasan ini Pak, ini adalah kawasan nama-nama gunung. Ini namanya Gunung Salak, Jalan Gunung Salak. Karena untuk penghormatan kepada 35 orang trip, akhirnya oleh pemerintah diberikan nama Jalan Pahlawan Trip. Bapak Ibu, inilah bukti dari ketiga 35 anggota TRIP Batalion 5000 dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat karena tubuh itu ada 35 orang, nama-nama mereka. Mereka dimakamkan satu lubang. Jadi kalau dilihat pada gambar ini, makam ini tuh di pojok ini, ya, di pojok ini, makam ini. Sementara itu gedung rumah sakit Bunda itu di pojok ini. Nah, disinilah terjadi pertempuran. Nah, pojok ini gedung ini. Dulu markas mereka di sini. Jadi ini sudah ada rumahnya, ini gambarnya. Gedung ini sudah ada, jadi markas. Kira-kira disinilah terjadinya pertempuran. Ya, beruntung kita masih dapat foto ini. Muhammad Zaini. Iya. Jadi tak itu di sini sih. Bapaknya bapak ini yang mengamati. Iya. Mas Slamet. Anaknya Mas Slamet. Mas Slametnya kan kepala RPH. Iya. Mantunya Pak Slamet. Oh, mantu. Oke, siap. Ralat. Jadi tank itu di situ Pak. Tank itu sudah merangsek di situ. Dan di sini Pak tank. Ini diteter gini. Nah dia dan John itu dari situ. Ya naik ini menghambat ini, menghambat tanknya juga tidak nembak temannya. Nah, karena melempar gini, dia mundur, jatuh ditindas sama tank. Jadi hancur Bu di situ badannya. Jadi jalannya hancur. Tapi kejadiannya memang di jalan ini Dia di jalan ini, bukan di Simpang 5 itu ya, bukan dia ada di jalan ini. Tanknya di sini, Pak. sudah sampai Sudah sampai sini. Dia di situ. Nggak tahu di situ Pak Darmojo itu lari dari situ. Ya. Sama Pak Jatoro kan ada. Ya. Dia lari. Dia berjibaku kan. Pak Jatoro juga Pak. Dia yang tahu lihat anak buahnya di pedal itu dia ambil berapa Pak. Oh diletakkan. Akhirnya tidak diletakkan karena tahu posisi ini suruh mundur. Perintahnya Komandan Kompi kalau mundur Pak selamat Pak. ya. Nah ini tidak mau mundur Pak. Iya. Sama dilawan, tank dilawan. Tapi ya namanya semangat Pak. Iya. Bisa dibilang begitu.
Nah, jadi tanknya yang ada di museum itu. Nah, tanknya yang ada di museum AMD. Pertanyaannya begini Pak, Ya. mengapa tank itu ada di museum itu pada waktu akhirnya tertinggal di mana tank itu Pak? Ini Pak, ketika penyerahan kedaulatan, kita akan mendapat Belanda berjanji Pak ketika AKMB. Saya mau menyerah itu kamu harus menerima, kamu harus membayar hutang perang, biaya perang itu ditanggung negara kita Pak. Indonesia. Kita dijajah disuruh menanggung Bayar perang Ya. berapa ribu gulden Ya. itu KMB Pak. Setelah itu kamu tak beri tentara saya, tentara kenil itu Pak, Ex-kenil. ex-kenil ikut Harus direkrut. direkrut jadi APRIS beserta Alat-alatnya. alat-alatnya. Nah, alat-alat itu Pak dipakai di marinir. Ya. Termasuk ada komandan marinir yang pada saat itu melihat betapa kejamnya pemerintah Belanda itu, pada saat itu pangkatnya kapten Pak, namanya Cornelis Budenholz, itu masuk jadi tentara kita Pak. Akhirnya ya dia tidak mau ke ini istilahnya balas budi lah ketika melihat itu jadi komandan marinir Pak. Marinir di Surabaya. Jadi tank itu ada di marinir Pak. Di Surabaya Pak? Di Surabaya, kita ambil dari Surabaya. Tidak ada negara manapun yang pelajarnya ikut bertempur kecuali di Indonesia. Ini. Jadi tidak terlintas sedikit pun sama Belanda kalau pelajar Indonesia nyekel bedil, tidak terlintas. 9 orang tadi ketika ditanya, loh, kamu apa karena kamu tentara? Bukan Pak, saya ini pelajar. Ditunjukkan kartu pelajarnya. Belanda marah Pak, Borverdom saya Irlander ini, saya dibikin pusing. 3 hari kemudian dikeluarkan bukan malah takut Pak, malah mereka kembali menyusun kekuatan lagi di daerah Gablu di Melingi. Nantinya perangnya ini kalau menurut agama Islam Pak, ini perangnya ini perang Sabil, perang Sembilan. Ketika itu mereka meninggal pada bulan Ramadan. Hebat di jalan. Nah, kita para generasi muda, apapun yang mereka perjuangkan ini untuk tegaknya negara kita wajib mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, yang membangun agar bangsa kita ini semakin jaya. Ya, terima kasih Pak Dom, ceritanya sangat menarik, memberi semangat kepada kita semua dan kita jadi tahu ya, ternyata di jalan yang mungkin Anda semua tiap hari lewat di sini sebenarnya, ternyata ada cerita sejarah bangsa kita. Jadi besok-besok kalau kita lewat sini, wah ternyata heroik banget Arema pada waktu itu. Oh iya. Iya, Pak. Arema Iya, ini. betul. Iya, Betul. begitu. Ini Arema benar tuh mereka. Betul. Jadi Tentara Republik Indonesia Pelajar yang levelnya SMP SMA pada waktu Ya, itu. betul Pak. Iya, SMP SMA bisa dibayangkan ya betapa semangatnya mempertahankan kemerdekaan kita. Kita jadi tahu di Simpang 5 ini, ya, Simpang 5 ini, kalau saya selalu menceritakan bahwa ini ada kejadian 3 zaman. Zaman Belanda tentu saja sebagai yang membuat area ini. Kemudian ada zaman yang Kak Petil yang menyedihkan itu 3 tahun itu. Zaman Jepang. Kenapa menyedihkan? Zaman Jepang daerah ini dijadikan yang namanya internir itu. Internir itu tempat nahan orang Belanda. Orang Belanda dikumpulin di sini, dijadikan satu, masukkan ke rumah-rumah gitu ya. Terus ditahan oleh orang Jepang. Nanti cerita internir ada sendiri. Kemudian yang ketiga tentu saja cerita pasca kemerdekaan ini tadi diceritakan oleh Pak Dom. Jadi ada kejadian 3 zaman di sini. Gitu ya. Cintailah kotamu sendiri, ketahuilah sejarah kotamu sendiri. Begitu. Semangat.
Mari kita bergerak Mana? Sana apa sana? masuk ke jalan Medan itu. Seperti yang tercantum di flyer saya itu ada disebut beberapa rumah jengki ya. Apa sih rumah jengki itu ya? Ini yang menarik. Setelah ya 40-an lebih lah gitu ya. Cirinya adalah coba dilihat rumahnya berlantai 2, kemudian ada atap piring yang tinggi begitu, dan ada ruangan di bawah atap. Nah, coba kita lihat ini foto lama seperti yang dulu. Nah, bangunan ini dibangun tahun 1936 dan digunakan memang dari sejak awal untuk gedung sekolah. Dulu namanya disebut sebagai Rome's Catholic Algemeen Middelsbars School, AMS ya, AMS Katolik begitu. Soalnya ada satu lagi yang AMS yang di alun-alun Buder itu, SMA 1 sekarang. Itu AMS juga. Ya mungkin kebetulan pas ya. Algemeen Middelsbars School itu kan sekolah SMA levelnya gitu, sekolah menengah gitu. Ya kok ya pas zaman Belanda singkatannya AMS, zaman Indonesia dibalik SMA. Kebetulan aja sih gitu ya. Nah, bangunan ini juga masih utuh. Dan bangunan ini sempat mengalami seperti yang dikatakan Pak Dom tadi, ada kejadian malang gunung hangus ya tahun 47 itu. Ini pernah dibakar juga. Jadi saya ada fotonya juga yang dalam kondisi sudah terbakar gitu. Atap-atapnya hilang, tapi dinding-dindingnya masih bertahan pada waktu tahun 47. Ini juga termasuk salah satu bangunan yang mengalami kejadian gunung hangus. Desainnya itu sudah berubah dari model-model yang neogotik, itu sudah menuju ke waktu itu istilahnya desain international style istilahnya waktu itu. Cirinya adalah bangunannya simetris, kemudian jendelanya kotak-kotak begitu, penerapan angin-angin tetap berlaku, tapi ada ciri gotiknya, yaitu pintu utama itu. Kawasan ini rumah jengki ini. Nah, ini menceritakan satu rumah ini yang menarik. Rumah ini modelnya agak berbeda lagi sedikit ya, nggak jengki banget ya, tapi ada ruangan di atasnya. Ini dulu pernah tinggal di sini asisten residen Belanda di Kota Malang. Dia tinggal di sini dulu. Jadi ada sejarahnya rumah ini. Pak Korwe lagi. Nah ini. Ada prasasti. Prasasti ini masih ada nggak Pak? Yang di rumah sini ada prasasti. Ya. Tahun 25. Oh. Dan pernah jadi tempat tinggal asisten residen. Ya di sini Pak ya. Betul. Terus kan kita dikeluarkan dari Sulawesi. Ya. Kabupaten Gunung Veteran. Ya. Dapat tempat. Itu di sini nggak ada. Dia nggak saya mau soalnya tusuk satu. Malang ini kota pertama yang didesain secara planologi. Betul, betul, betul. Ya. Stadion itu kan ada lengkap kan? Lengkap, stadion, ada swembad, terus lapangan bolanya ada 3 dulu, tenis ban. Wah. Padahal Senayan aja tahun 62. Iya sih, Jakarta. tahun 35. Iya Pak, kita jalan tadi Pak. Iya. Tadi rumahnya Pak Budi tadi itu kan tahun 35. Tapi ada juga yang tahun 50-an yang gayanya jengki tadi. Jadi
nggak serentak. Memang zaman itu juga dibayangkan satu rumah nyempil sendirian oro-oro di kosong gitu ya. Tapi aman-aman aja. Balik jalan-jalan lagi. Sekarang menuju ke Museum Brawijaya. Tadi sudah diinformasikan juga oleh Pak Budi pemilik rumah yang dibangun sekitar tahun 1935 ya. Pak Budi merupakan generasi keberapa tadi Pak? Generasi kedua ya, pemilik dari rumah heritage. Inilah sebetulnya benar-benar heritage itu di sini. Nah ya.